kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Pigo Sitepu, NIM 200306051 dari kelas PTNC. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas biosintesis telur dari produksi ternak unggas, dosen Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur. Yang pertama yaitu ini merupakan sistem reproduksi pada ternak unggas ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium. Setelah itu oviduk. Oviduk terbagi atas 6 bagian. Yang pertama infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses perjalanan yolk menjadi telur utuh. Nah, ini merupakan ovarium. Ovarium adalah kumpulan anggur atau folikel yolk. Folikel yolk yang sudah matang akan menuju ke infundibulum. Infundibulum merupakan corong dari oviduk. Di infundibulum ini berfungsi sebagai penangkap yolk yang sudah matang. Nah, proses ini diperlukan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Infundibulum mempunyai panjang kira-kira 9 cm. Setelah itu, yolk akan dilanjutkan ke magnum. Magnum ini merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Kira-kira panjangnya sekitar 33 cm. Nah, di magnum ini akan terjadi proses albumin. Nah, di sini merupakan persimpangan magnum, yaitu tempat sel sperma menunggu kedatangan sel telur untuk segera dibuahi. Nah, di dalam magnum ini terjadi sekresi atau sintesis putih telur atau albumin. Albumin di sini mempunyai 4 lapisan. Yang pertama yaitu kalazai atau tali penggantung kuning telur berkisar sekitar 27%. Yang kedua yaitu putih kental sekitar 57%. Yang ketiga yaitu putih telur encer bagian dalam sekitar 17,3%. Setelah itu putih telur encer bagian luar sekitar 23%. Nah, di dalam proses ini diperlukan waktu sekitar 3,5 jam untuk membungkus sel telur atau yolk dengan albumin. Nah, setelah itu telur akan menuju ke isthmus. Nah, di isthmus ini akan terjadi sekresi membran atau selaput. Proses sekresi selaput telur yang terjadi di isthmus ini memerlukan waktu sekitar 1 jam 15 menit sampai dengan 1,5 jam. Nah, setelah itu telur akan menuju ke uterus. Nah, di uterus ini mempunyai panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Uterus ini berfungsi untuk membuat kerabang telur dari yolk tersebut. Nah, proses ini sangat cukup lama, yaitu sekitar 20 sampai 21 jam untuk terbentuknya kerabang telur pada yolk. Nah, setelah itu baru telur akan menuju ke vagina. Di dalam vagina ini tidak ada proses pembentukan telur kecuali pembentukan kutikula. Nah, telur melewati vagina hanya dengan waktu 3 menit, berlangsung sangat cepat. Setelah itu, tempat terakhir pengeluaran telur yaitu adalah di kloaka. Di kloaka telur akan dikeluarkan secara utuh. Nah, jadi proses perjalanan terbentuknya telur dari mulai yolk atau kuning telur hingga menjadi telur utuh memerlukan waktu sekitar 25 sampai 26 jam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumin atau putih telur. Nah, dalam sintesis ini tempat terjadinya yaitu di magnum atau waktunya sekitar 3,5 jam. Nah, hormon yang
sangat berperan di dalam ini adalah hormon estrogen yang membantu membentuk protein. Nah, ini merupakan molekul estrogen yang larut dalam lemak, kemudian masuk ke membran sel. Ini merupakan membran sel. Nah, molekul estrogen ini kemudian diikat oleh reseptor estrogen atau estrogilin 1, sehingga menghasilkan kompleks reseptor estrogen tidak aktif. Nah, kompleks reseptor estrogen tidak aktif ini kemudian membentuk 5S atau kompleks reseptor estrogen aktif atau estropilin 2. Nah, kompleks reseptor ini yang 5S ini akan masuk dan membawa pesan kedua untuk memasuki nukleus. Nah, ini merupakan 5S tadi yang masuk ke nukleus, kemudian berikatan dengan kromosom, sehingga menghasilkan prekursor mRNA. Nah, prekursor mRNA ini kemudian berbuah bentuk lagi menjadi mRNA. mRNA kemudian keluar dari nukleus menuju ke ribosom untuk ditranslasi menjadi protein spesifik yang merupakan penyusun utama albumin, yaitu ini merupakan asam amino. Nah, itu merupakan proses sintesis albumin yang terjadi pada telur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis yolk. Sintesis yolk dilakukan di dalam hati dengan bantuan dari hormon gonadotropin dan steroid. Nah, langsung saja, ini merupakan pituitari atau kelenjar bawah otak. Kelenjar bawah otak akan menghasilkan hormon gonadotropin dan estroid. Nah, estroid akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan memerintahkan hati untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Nah, komponen yolk sendiri itu terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid atau lemak. Nah, dalam sintesis protein yang dilakukan di hati akan menghasilkan protein fitoglutinin. Nah, ini merupakan protein fitoglutinin. Setelah masuk ke thecal layer akan kembali menghasilkan dua hormon dua hormon protein, yaitu lipoptyelin dan juga fosfatin, yang akan menghasilkan kumpulan leok atau kumpulan kuning telur. Nah, selain itu, hasil dari sintesis protein juga akan menghasilkan beta lipoprotein yang juga akan menghasilkan kumpulan yolk atau kuning telur. Nah, ini merupakan hati dan ini merupakan folikel. Di dalam folikel ini terdapat oosit, granulosa layer, dan thecal layer. Nah, ini merupakan contoh atau skema dari proses sintesis yolk pada di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis kerawang telur. Sintesis kerawang telur dimulai sebelum yolk masuk ke dalam uterus. Nah, yolk telah mengalami pembungkusan albumin di magnum dan membran di isthmus. Nah, diperkirakan waktu pembungkusan albumin di magnum berkisar 180 menit dan membran di isthmus berkisar 75 menit. Nah, langsung saja, ini merupakan plasma darah. Plasma darah menghasilkan Ca positif, HCO3, CO2, H2O. Dan di mukosa sel kelenjar kerabang menghasilkan Ca positif. Nah, Ca positif kalsium ini masuk ke dalam mukosa sel kelenjar kerabang dengan baik. Nah, di dalam mukosa sel kelenjar kerabang terjadi metabolisme CO2. Nah, CO2 berikatan dengan H2O sehingga menghasilkan ion bikarbonat. Ini dihasilkan karena ada pengaruh dari enzim karbonit
anhidrase dari proses mukosa sel kelenjar kerabang. Nah, setelah itu ion bikarbonat ini kembali menjadi ion karbonat. Nah, kenapa menjadi ion karbonat? Karena H di sini terlepas. H terlepas, maka akan menjadi ion karbonat. Nah, ion karbonat kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, di dalam cairan kelenjar kerabang ini, ion karbonat kemudian melepas lagi ion hidrogennya. Ion hidrogen dari cairan dalam kelenjar kerabang kemudian menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang. Nah, ada dua H ion hidrogen. Ini merupakan ion hidrogen bikarbonat dan ion hidrogen karbonat. Mereka bereaksi sehingga kembali ke plasma darah dengan produk 2H positif. Nah, kalsium tetap berjalan mulus ke cairan dalam kelenjar kerabang. Nah, di sini karena H sudah dilepaskan ion H atau ion hidrogen, maka kalsium dan CO3 akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan komponen penyusun utama kerabang, dan dari situlah maka terbentuknya kerabang pada telur.